Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Yesaya 53 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi Dia ditikam karena pemberontakan kita, Dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Sobat Kairos yang berbahagia, salib seringkali dipandang pada zaman ini hanya sebagai aksesoris. Salib sering dibuat sebagai hiasan dinding atau hiasan kalung. Salib juga dikaitkan dengan identitas diri sebagai orang Kristen. Jika seseorang memakai kalung pakai salib, dapat kita simpulkan, oh, ini orang Kristen. Dan kalau kita melihat rumah seseorang ada gambar salib, oh, berarti pemilik rumah ini adalah orang Kristen. Dan apabila kita melihat gedung yang dipasang salib, dapat juga kita simpulkan, oh, ini adalah gedung gereja. Namun pertanyaan kita sebatas itukah pemahaman kita tentang salib? Tidak. Salib jangan dipahami hanya aksesoris. Salib jangan dipahami menunjukkan identitas sebagai orang Kristen. Tetapi salib harus dipahami secara luas, yaitu salib adalah satu jalan untuk menyelesaikan dosa manusia. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak mengenal dosa, tetapi Dia rela menggantikan manusia berdosa menerima penghukuman. Mungkinkah ada seorang manusia yang tidak berdosa yang rela menanggung dosa orang lain? Mungkin ada orang yang berani mati bagi seseorang yang sangat dikasihinya. Bahkan ia rela menanggung dosa kekasihnya di neraka. Namun jika ia sendiri juga seorang berdosa, ia tidak layak menjadi penanggung dosa. Karena ia sendiri termasuk yang akan dihukum di neraka. Hukuman yang diterimanya di neraka itu adalah porsi untuk dirinya, bukan porsi untuk orang lain yang ditanggungnya. Adakah orang yang berdosa yang secara sukarela menyerahkan diri menjadi penanggung dosa? Bagi manusia hal itu mustahil. Karena ada beberapa syarat yang menghalanginya. Syarat yang pertama, sang penyelamat harus seorang yang tak berdosa. Syarat kedua, harus dilakukan atas kerelaan hatinya. Itu berarti diperlukan seorang yang maha suci dan yang maha kasih. Dari persyaratan-persyaratan tersebut dia jelas sekali hanya Allah saja yang dapat melakukan semua itu. Dan itu semua digenapi oleh Yesus Kristus. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, ada dua makna salib di dalam perenungan kita hari ini. Yang pertama, salib adalah jalan penderitaan. Dalam perikop bacaan ini dijelaskan bagaimana Kristus harus menghadapi berbagai macam penderitaan dan hinaan. Sebelumnya Dia begitu dicari orang, sangat diperlukan. Tetapi ketika tuduhan dan fitnahan dituduhkan kepadanya, tidak seorang pun yang menghampiri Dia. Bahkan menyangkal, mengkhianati, serta mengatakan, salibkan Dia, salibkan Dia. Inilah panggilan salib yang dialami oleh Kristus. Kedua, salib adalah jalan penebusan. Salib menjadi jalan bagaimana Kristus yang tidak berdosa menanggung dosa umat manusia. Ayat 4-6 menjelaskan bahwa Yesus Kristus disalib bukan karena kesalahannya, tetapi karena kesalahan dan dosa umat manusia. Dia disalib untuk menanggung penyakit rohani manusia, yaitu dosa. Dia juga memikul kesengsaraan manusia yang terpisah dari Allah. dapat kita simpulkan
bahwa sejak penciptaan dunia, rencana Tuhan akan keselamatan sudah ada dan akan dilaksanakan. Melalui nubuatan Nabi Yesaya, rencana keselamatan itu akan digenapi oleh Tuhan Yesus di dalam kemuliaannya. Nabi Yesaya menubuatkan harga yang harus dibayar adalah tindakan kasih Allah itu dalam Yesaya 53 ayat 5. Tidak ternilai atau dengan harga mahal, yaitu ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Bilur-bilurnya membawa pengharapan akan pemulihan kekal. Dia menanggung sendiri kejahatan kita sekalian dalam ayat 6. Inilah keluar biasaan kasih Allah. Tidak dibalaskannya sesuai dengan kejahatan kita. Padahal manusia penuh dengan dosa dan pemberontakan kepada Allah. Seharusnya kitalah yang seharusnya terkutuk, mati dan mengalami kebinasaan. Namun dengan darah Kristus yang tercurah dan tubuhnya yang disalibkan, Dia membayar dan menebus kita dari hukuman maut. Sahabat Kairos yang berbahagia, kita yang sudah ditebus Allah diperintahkan untuk beriman kepadanya, belajar dan mengerti apa yang diajarkannya. Laksanakanlah perintahnya. Usahakan hidup damai dengan semua orang. Hargailah pengorbanannya di dalam hidupmu, agar kasih Tuhan semakin nyata dalam kehidupanmu. Amin. Selamat beraktivitas, Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Salam.